Das Kapuas atau Daerah Aliran Sungai Kapuas. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang membentang luas ke penjuru wilayah Kalimantan Barat. Sungai Kapuas dijadikan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Kalimantan Barat. Selain sebagai jalur transportasi, Sungai Kapuas dijadikan mata pencarian untuk swadaya perikanan dan juga untuk keperluan rumah tangga lainnya. Topografi Kota Pontianak berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,8 meter sampai dengan 1,5 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanahnya kurang lebih 2%. Kota Pontianak dilintasi oleh Sungai Kapuas sehingga sebesar 80% bagian Kota Pontianak merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai-sungai yang ada. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia yaitu sepanjang 1086 km dan juga daerah aliran sungai yang memiliki luas catchment area sebesar 98.249 km persegi, di mana terdapat 33 sungai induk dan 11 cabang. Kependudukan. Belum diketahui berapa besar jumlah jiwa yang pasti pada penduduk di Kalimantan dan terutama di pesisir Sungai Kapuas. Hasil temuan oleh Tuan Melville Van Carnby menyebutkan jumlah penduduk hanya mencapai 810.000 jiwa. Keadaan tanah dan sungai. Kondisi geologi di Kota Pontianak termasuk ke dalam kategori wilayah peneplain dan sedimen aluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Jenis tanah ini berupa gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Kondisi Sungai Kapuas. Sungai merupakan sumber kehidupan masyarakat sehingga di tepi-tepian sungai terdapat pemukiman-pemukiman penduduk yang didiami oleh masyarakat Borneo baik Dayak, Melayu, ataupun Cina. Sungai utama yang mengalir di Borneo bagian barat adalah Sungai Kapuas. Sungai ini bersumber di jantung pulau, kira-kira koordinatnya 114 derajat bujur timur. Sungai ini mengalir ke pedalaman Borneo dan memiliki anak-anak sungai. Jika dilihat secara geografis, Sungai Kapuas ini mengalir melewati wilayah Pontianak, Kubu, Tayan, Meliau, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan wilayah Kapuas Hulu. Jarak-jarak antara titik-titik utama yang dialiri Sungai Kapuas memperhitung kelokan-kelokan sungai yang besarnya saja masing-masing adalah 84,55 dan 75 pal. Sungai Kapuas diperkirakan memiliki kedalaman di antara 20 sampai 30 kaki dan di musim penghujan, kedalaman air bisa mencapai lebih dari 30 kaki dan mengalami kebanjiran di beberapa wilayah-wilayah pesisir Kapuas. Pemukiman Sungai Kapuas. Tidak ada sumber yang betul-betul memadai untuk menggambarkan bagaimana bentuk pemukiman awal masyarakat tradisional Kalimantan Barat yang mendiami pinggiran Sungai Kapuas. Pemukiman ini lahir dipengaruhi oleh adat istiadat, agama, mata pencarian, dan bidang kehidupan lainnya dengan kondisi yang alamiah sehingga lahir satu pola kota organik yang berorientasi pada alam. Ada beberapa bentuk atau pola pemukiman awal masyarakat di sepanjang Sungai Kapuas beserta anak-anak sungainya. Yang pertama, pola mengelompok, yaitu perumahan tumbuh secara tidak terencana. Hal ini menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Yang kedua, pola menyebar. Pada pola ini, daerah pemukimannya tumbuh tersebar, sehingga jangkauan fasilitas umumnya sulit dan tidak merata. Yang ketiga, pola memanjang. Daerah pemukimannya tumbuh mengikuti tepian-tepian sungai dan danau, sehingga terbentuk pemukiman linier di sepanjang tepian. Jika pertumbuhan pemukiman ini tidak terkendali, maka kelestarian sumber daya alam akan terancam rusak. Vegetasi Das Kapuas. Vegetasi Das Kapuas dipenuhi dengan rawa dan beberapa tanaman lainnya seperti pinang. Hidrologi Das Kapuas. Daerah aliran Sungai Kapuas berada di wilayah benua maritim Indonesia dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Kota Pontianak terbagi menjadi atas 3 bagian daratan oleh Sungai Kapuas Besar, Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, sistem jaringan drainase pada masing-masing wilayah bagian terbentuk jaringan drainase regional. Dengan karakteristik wilayahnya yang mempunyai bulan basah antara 9 hingga 12 bulan dan curah hujan yang cukup tinggi antara 3.000 hingga 4.500 mm per tahun. Menjadikan Das Kapuas ini sebagai kantung dan penentu dari keberadaan Provinsi Kalbar dan kawasan lainnya yang bermuara di Das Kapuas. Dengan kondisi ini, maka di wilayah perhuluan Das Kapuas dijadikan suatu kawasan resapan air. Kualitas air Das Kapuas. Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air yang dilakukan oleh BLHD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2005,
terlihat adanya penurunan kualitas air pada daerah bagian tengah hingga hilir Sungai Kapuas, terutama untuk parameter material tersuspensi, kadar besi, nitrat, nitrit, asam sulfida, kebutuhan oksigen untuk proses biologi, dan kebutuhan oksigen untuk proses kimiawi. Penurunan kualitas air di badan Sungai Kapuas adalah indikator penurunan kualitas lingkungan di wilayah Das Kapuas dan mencerminkan buruknya kondisi pengelolaan lingkungan di wilayah Kalimantan Barat pada umumnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara kami bersama penduduk tepian Sungai Kapuas. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Suti. Ibu Suti asli sini ya? Asli orang Semarang, soalnya orang sini. Oh, sini. Kalau daerah sini ini sering banjir nggak, Bu? Paling nggak banjir. Tapi itu pasti gitu Iya, banjirnya. banjir. Biasanya kalau banjir tuh apa ya penyebabnya kalau daerah sini, Bu? Sebabnya kita pun masyarakat terlalu banyak rumah. Harian kan nggak ada banjir. Banyak sampah juga. Sampah banyak. Tempat sampah, buang sampah sini tak ada. Ada di atas, besok marah gitu mau di atas tuh. Tempat sampah. Kalau biasanya banjir tuh berapa lama, Ibu? Lama. Apa paling dua yang tiga. Dua, 3 hari surut ya. Biasa dia setinggi mana sih, Bu? Kalau banjir Biasanya kalau naik, biasanya sini ya, tempat itu tempat tidur saya agak tinggi sedikit. Sekian penjelasan mengenai Das Kapuas dari kelompok kami. Terima kasih.